Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan masih membahas dari lanjutan video yang kemarin, yaitu tentang manfaat atau beberapa manfaat dari kalau energi khodam kita itu bertambah atau kekuatan dari khodam kita itu bertambah. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, bahwa khodam itu akan menjadi kuat, akan menjadi lebih sakti ketika kita itu menjalankan ibadah puasa. Baik itu puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayaumil Bait, puasa muteh dan selain sebagainya, termasuk juga dari puasa Ramadan seperti bulan ini gitu ya. Itu akan membawa dampak yang sangat bagus, akan membawa efek yang sangat luar biasa bagi khodam kita. Kalau di video kemarin kita sudah membahas jika manfaat dari khodam yang energinya lebih kuat itu adalah mempunyai daya pengasihan atau daya pengikat, kan gitu ya kemarin, video kemarin. Kemudian ada lagi ciri-cirinya ataupun manfaatnya yang lain adalah bisa membuat intuisi ini lebih peka, bisa membuat firasat kita itu lebih tajam, dan bisa membuat prasangka kita itu bisa menjadi kenyataan. Wallahu a'lam. Tetapi memang seperti itu teman-teman. Kalau khodam kita itu sakti, kalau khodam kita itu kuat, kalau khodam kita itu energinya tinggi, ya, itu akan membuat insting kita itu lebih kuat, lebih peka, dan lebih jernih untuk menerka sesuatu, teman-teman. Intuisi itu apa? Intuisi adalah feeling, intuisi adalah firasat dan lain sebagainya. Dan ketika intuisi itu sudah ada di dalam tubuh kita, apapun yang kita terka itu bisa menjadi kenyataan, dan itu biasanya yang paling jitu. Maksudnya bagaimana? Kalau seumpama kita mempunyai feeling bahwa nanti siang itu akan turun hujan, nah, itu firasat kita, nanti siang itu akan turun hujan. Dan pada akhirnya ketika sudah siang hari maka akan memang turun hujan, kenyataannya turun hujan. Itulah intuisi. Dan intuisi itu akan menjadi peka kalau khodam kita itu sudah menyatu dengan tubuh kita. Kalau khodam kita itu sudah selaras dengan tubuh kita, itu intuisi tersebut baru akan muncul kepekaan di dalam tubuh kita, teman-teman. Di dalam tubuh manusia itu sudah mempunyai firasat-firasat, tetapi dengan firasat itu ada yang peka dan ada yang tidak peka atau belum bisa merasakan. Jadi dia firasatnya itu belum jitu gitu loh. Firasatnya itu masih dari ya menebak-nebak saja, dan itu belum bisa menjadi kenyataan. Itu kalau energi atau khodamnya itu belum selaras dengan tubuh kita. Nah, kepekaan dari intuisi tersebut, dari firasat tersebut, itu ada kepekaan batin, ya, atau kepekaan batin, ada kepekaan zohir. Kalau kepekaan batin itu menyangkut dengan alam gaib dan dengan apa yang belum kita alami. Tetapi kalau kepekaan zohir itu tentang kehidupan sehari-hari. Misal kepekaan zohir atau intuisi luar, itu bisa merasakan kalau seumpama kita di dalam rumah, kemudian
akan ada teman kita atau akan ada tamu yang berkunjung ke rumah kita, itu kita sudah bisa merasakan, oh ini nanti mesti ada tamu, ini nanti pasti ada teman saya yang akan ke sini. Ini kepekaan zahir, ini intuisi luar. Kalau intuisi dalam atau kepekaan batin ini mengenai dunia gaib, alam gaib dan yang lain sebagainya. Misal kita merasakan bahwa di tempat ini itu wingit, di tempat ini itu ada beberapa penunggunya, dan itu memang menjadi kenyataan bahwa di tempat tersebut itu memang sudah ada. Jadi terkaan kita, tebaan kita itu menjadi tembus gitu loh, tebaan kita menjadi jitu, tebaan kita menjadi kenyataan. Kalau itu mempunyai intuisi yang sangat tajam, mempunyai firasat yang sangat kuat, teman-teman. Dan itu bisa dirasakan semua orang ketika dia sudah menjalani beberapa proses spiritual. Tidak hanya khodam sebenarnya. Orang yang mempunyai intuisi itu tidak hanya ketika dia mempunyai khodam, tetapi ketika dia mempunyai tubuhnya ini sudah mengikuti dunia-dunia supranatural, itu dia sudah pasti mempunyai intuisi yang sangat kuat, kepekaan batin yang sangat tajam, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Misal kita dilahirkan di weton yang sangat bagus, di hitungan yang sangat matang, itu juga bisa mempengaruhi bahwa kita itu mempunyai kelebihan-kelebihan di spiritual kita. Misal kita ini darah manis atau tulang wangi misalnya. Itu adalah orang yang disukai makhluk jin gitu ya. Dari alam-alam gaib itu akan suka orang yang mempunyai tulang wangi atau darah manis. Begitupun juga orang yang mempunyai darah wangi atau tulang wangi ini, itu biasanya dia mempunyai kepekaan batin yang sangat luar biasa. Intuisinya itu akan muncul dengan sendirinya, firasatnya ini akan kepekaan firasat ya, itu akan muncul dengan sendirinya, tidak perlu kita melatih, karena itu memang sudah nanti alami akan muncul di dalam tubuh seseorang ketika orang tersebut sudah mengalami tahapan-tahapan spiritual. Nah, tetapi kalau mempunyai khodam, kita tidak perlu melalui tahapan-tahapan spiritual. Kalau khodam tersebut alami turun kepada kita, ikut kepada kita, memang kita yang dituju oleh khodam kita tersebut. Berarti kalau khodam kita itu memang mempunyai ilmu tinggi, kita otomatis sudah mendapatkan intuisi tersebut, dan juga banyak lagi manfaat yang lainnya yang akan kita dapatkan. Tetapi kalau kita tidak mempunyai khodam, ya, tetapi kita hanya mempunyai tubuh yang bisa kita jalankan di dunia supranatural, atau kita memang ahli spiritual, itu biasanya juga kita akan muncul dengan sendirinya dengan berbagai tahapan-tahapan yang sudah kita lalui di spiritual tersebut. Jadi apa sih intuisi itu? Yaitu tadi, intuisi itu adalah kepekaan batin, dan apa yang biasanya kita terka, apa yang biasanya kita pikirkan itu menjadi kenyataan gitu loh teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan dengan intuisi, yang dinamakan dengan firasat. Dan itu salah satu manfaat dari khodam yang mempunyai ilmu tinggi atau khodam yang berilmu tinggi. Dan itu hanya salah satu dari manfaat dari khodam kita. Dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya, teman-teman. Nah, itu kan hanya menyambung dari video yang kemarin ya, teman-teman. Jadi itu memang sangat bermanfaat sekali ketika kita mempunyai khodam, dan khodam itu berilmu tinggi, khodam tersebut kesaktiannya luar biasa, itu akan kembali dengan kita, yaitu kita mempunyai firasat yang bagus, kita mempunyai intuisi yang sangat kuat, dan kepekaan batin kita menjadi luar biasa.
Nah, itulah sahabat-sahabat mengenai intuisi dan firasat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau memang dirasa penjelasan saya ini lebih cepat, silahkan panjenengan komen di bawah untuk supaya kita sharing tentang intuisi dan kepekaan batin ya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.